Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm atau memperdalami ilmu agama. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di dalam kemudahan di dalam mengkaji ilmu agama ini menjadi salah satu tanda atau bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Ar-Riyadhis Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babu fadli man mata lahu auladun sigharun, bab keutamaan seseorang yang meninggal baginya anak-anaknya yang masih kecil. Ini sudah kita bahas ya, keutamaan seseorang yang mempunyai anak-anak dan meninggal. Maka dengan keadaan seperti itu, ketika dia sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa." Tidaklah seorang muslim yang meninggal anaknya 3 orang yang belum baligh, illa adkhalahul jannata bifadli rahmatihi iyahum, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anak kecil yang meninggal tadi, maka Allah jadikan orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Tentu syaratnya adalah ketika dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babul bukai wal khaufi indal mururi bi quburidz zalimin. Babul buka, bab keutamaan menangis, wal khaufi indal murur, dan keutamaan mempunyai rasa takut ketika melewati bi quburidz zalimin, yaitu kuburan-kuburan orang-orang zalim, wa masari'ihim, dan tempat-tempat mereka diazab,
wa idharil iftiqari ilallah, dan menampakkan butuhnya seseorang, fakirnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahdhiri minal ghaflati an dzalik, dan ancaman atau larangan keras ya seseorang lalai dari hal itu. Dari hal apa? Dari hal butuhnya dia, fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, dari bab yang dibacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan menangis ketika seseorang melewati kuburan yang kuburan tersebut adalah kuburan orang-orang zalim, orang-orang kafir, yang kuburan tersebut adalah orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, ya. Mereka adalah orang-orang atau kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Lut. Maka ketika kita melewati negeri, yang negeri itu adalah negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melewati kuburan orang-orang zalim yang jelas-jelas pelakunya adalah zalim, maka dari bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini, sebagian ulama juga ada yang berpendapat tentang makruhnya seseorang ya menyengaja melewati kuburan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau bisa jangan melewati itu, gitu. Taib. Adapun melewati kuburan yang jelas kuburan tersebut adalah orang-orang yang dizalimi oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, seperti kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Madian, kaum Lut, gitu ya. Maka ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak boleh melewatinya kecuali kita menangis. Boleh kita melewatinya tapi dalam kondisi apa? Kita menangis. Dan juga apa? Dan juga mempercepat perjalanan kita ketika melewati kuburan-kuburan itu. Taib, itu babnya ya. Terus kita bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Taib. Di sini hanya satu hadis ya, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hanya satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya, yakni lamma wasalul hijra, artinya ketika mereka sampai ke sebuah tempat namanya Hijr, sebuah tempat negeri namanya Al-Hijr. Diyar Tsamud, tempat atau kampung negeri Hijr ini adalah tempat tinggalnya kaum Tsamud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika melewati ketika melewati negeri Hijr ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, janganlah kalian memasuki atau masuk ke tempat-tempat mereka yang diazab, illa an takunu bakin, kecuali kalian melewatinya dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin, maka apabila kalian tidak terbukti menangis ketika melewatinya, fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk ke mereka. La yusibukum ma asabahum, janganlah sampai menimpa kepada kalian ma'asobahum, apa-apa yang telah menimpa kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Waalaikumsalam. Taib. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat qala, dalam riwayat yang lainnya berkata Ibnu Umar gitu ya, lama marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hijri, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Al-Hijr, sebuah negeri namanya Hijr. Ya, sampai Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr. Qala, berkata,
La tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat yang mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. An yusibakum ma asabahum. Ya, khawatir menimpa kalian apa-apa yang telah menimpa mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalian melewatinya dalam kondisi kalian menangis. Tsumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam qanna'a ra'sah, artinya menundukkan kepalanya. Wa asraha sayr, dan Rasul mempercepat perjalanan hatta ajazal wadi, sampai Rasul melewati lembah itu. Jadi bersegera untuk melewatinya. Ya, bersegera untuk melewatinya. Taib. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin. Berkata penulis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu Imam Nawawi, babul bukai wal khaufi indal murur bi kuburiz zalimin. Bab keutamaan menangis dan keutamaan memiliki rasa takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Wa masari'ihim, dan melewati tempat-tempat ziadabnya mereka. Wa izharil iftiqar ila Allah taala, dan keutamaan menampakkan iftiqar, fakirnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiri minal ghaflati an dzalik, dan larangan keras dari lalainya terhadap hal itu. Artinya kita tidak boleh melalaikan hal ini. Taib, ya, tidak boleh melalaikan hal ini. Jadi jangan sampai kita justru malah menyengaja datang ke sebuah tempat yang tempat tersebut jelas-jelas adalah tempat di mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah mulai dibuka Madain Saleh, ya, kaum Samud, atau tempat-tempat yang lainnya yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang atau negeri yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat karena menunjukkan tentang kemegahan kondisi itu, artinya kalau kita lihat bagaimana bukit dipahat gitu ya. Bukit dibuat bangunan di dalam bukit. Dan tentunya ini membuat seseorang melihatnya akan takjub. Justru ini menunjukkan bagaimana kaum Samud, kondisi mereka yang Allah Subhanahu wa taala walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepada mereka makan, artinya kekokohan, kekuatan. Malam numakkin lakum, yang mana kekokohan itu kami tidak pernah berikan kepada kalian. Artinya kaum Samud ini adalah lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada bangunan yang sepertinya di negeri-negeri yang lainnya. Artinya saking menunjukkan tentang apa? Tentang besarnya orang-orang terdahulu, terkhusus kaum Samud, ya, terkhusus kaum Samud. Tapi tatkala mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka justru bermaksiat kepada nabinya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Fa akhadathum sayhatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sayhah, suara guntur yang menggelegar, yang kemudian mereka bergelimpangan. Ya, yang kemudian mereka bergelimpangan. Taib, ini menunjukkan tentang, ya, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu dari kalangan kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam kondisi kuat. Ya, tapi ketika mereka bermaksiat kepada nabinya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azab mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah menyebutkan bab, kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan, setelah itu Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Ibnu Umar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum di negeri yang nama Hijr,
yaitu negerinya kaum Samud, dan kaum Samud mereka wahum kaum saleh, mereka adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka nabinya Nabi Saleh. Saudara mereka nabinya Nabi Saleh. Hampir setiap para nabi itu Allah utus kepada kaumnya, dan kaumnya adalah termasuk kerabatnya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian saudara mereka nabinya Nabi Syuaib. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad nabinya Nabi Hud, saudara mereka. Masih ada keturunan, masih ada saudara. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ya ke Arab, khususnya kaum Quraisy ketika itu, tentunya kebanyakan dari kalangan kerabatnya, dari kalangan kerabat-kerabatnya. Tapi berbeda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, berbeda dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum yang kaumnya itu bukan dari kerabatnya, bukan dari kelompoknya, atau bukan dari apa? Dari keluarganya, tapi dari yang lainnya. Taib. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kaum Samud ini nabinya Nabi Saleh, yang Allah utus ya Nabi Saleh ini kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, akan tetapi mereka kufur kepada Nabi Saleh dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka kemudian Allah berfirman, tamattau fi darikum salasata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah atau di tempat-tempat kalian 3 hari. Tsumma akhadathum sayhatu wa rajfah, kemudian Allah timpakan kepada mereka sayhah, yaitu suara yang menggelegar, rajfah, guntur, ya, bergetar gitu. Fasbahu fi darihim jathimin, maka mereka menjadilah sosok yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Wa kana Allahu qad atahum qudratan wa quwwatan, dan terbukti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kudrah wa quwwah, artinya mereka diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah. Orang-orang yang kuat. Finahtil jibali wa bina'il qusuri fi suhul, itu apa? Di dalam memahat gunung. Ya, wabina'il qusur fi suhul, bahkan mereka iramadatil imad, atau mempunyai apa namanya, bina-bina bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, benteng-benteng yang tinggi. Wasbahu ummatan qawiyatan, bahkan mereka menjadi umat yang kuat. Ya, bentuk gambaran umat yang kuat yang kemudian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada apa-apanya bagi Allah. Ini adalah kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh. Walakin Allah taala akhadahum birajfatin wa sayhatin famatu jami'an, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dengan sebuah suara yang memekik dan mereka meninggal semuanya. Marra bihim Nabi, maka kemudian Nabi melewati tempat itu fi tariqihi ila Tabuk, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk. Jadi pergi ke Tabuk untuk melakukan sebuah peperangan, kemudian melewati tempat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul ala haula'i illa an takunu bakin, janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka kecuali kamu atau kalian menangis. Fa lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim, dan apabila kalian tidak bisa menangis, maka jangan kalian masuk ke tempat itu. An yusibakum ma asabahum, khawatir akan menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa kepada mereka. Walihada naqul, oleh karena ini kata Syekh Utsaimin, kami katakan la yajuzu li ahadin an yadhhaba ila diyari Tsamud li siyahati wa yanduru ila masakinihim. Oleh karena ini kami katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau bahkan para ulama banyak berfatwa tentang tidak bolehnya seseorang pergi ke tempatnya kaum Tsamud li siyahah, baik untuk tujuan jalan-jalan, wa yanduru ila masakinihim, untuk melihat tempat tinggal mereka. Ya, sekarang kalau kita lihat mereka masuk, ya, ini menjadi destinasi tambahan bagi orang-orang yang pergi ke Mekah, baik untuk umrah atau haji. Ada destinasi yang di sana ditawarkan ke tempat Madain Soleh, ya, atau ke tempat Al-Ula,
Walaupun kalau al-ula sebagian mengatakan boleh, karena antara Madain Soleh atau Al-Hijr yang tadi disebutkan dengan al-ula ini jaraknya beberapa kilometer, yang dikatakan itu bukan termasuk tempatnya kaum Samud, ya, bukan tempatnya kaum Samud. Tapi kalau ke Madain Soleh, maka ini jelas hukumnya tidak boleh seseorang mendatangi tempat itu. Lianna hadza wuqu'un fi ma'siyatir Rasul, karena hal ini bentuk apa? Bentuk jatuhnya seseorang terhadap kemaksiatan kepada Rasul. Jadi jelas ini bentuk memaksiati siapa? Memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jelas-jelas mengatakan tidak boleh mendatangi tempat itu. Tapi kalau kemudian kita mendatanginya, maka ini apa? Bentuk apa? Kemaksiatan. Ini bentuk kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulan yuridu an yadhhaba liya'tabira wa yakunu bakian. Kecuali kata Syekh Utsaimin, kecuali seseorang mendatangi tempat itu kondisinya dia menangis. Oh, jadi boleh, berarti boleh kalau dia bisa menangis. Untuk apa? Tujuannya liya'tabira, untuk mengambil i'tibar, ibrah, pelajaran. Tapi tentunya harus dalam kondisi dia menangis. Hina mururuhu bitilkal amakin, ketika dia melewati tempat-tempat itu. Jadi boleh seseorang mendatanginya, syaratnya dia harus menangis dan harus mengambil ibrah, pelajaran. Tapi kalau tidak bisa menangis, maka tidak boleh. Karena Rasul mengatakan illa antakunu bakin, kecuali kalian mendatanginya dalam kondisi menangis. Kenapa kita dalam kondisi menangis? Tentunya kita mengambil ibrah bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bisa lihat ya di YouTube, kita bagaimana melihat kebesaran atau mungkin kekuatan orang-orang itu, atau orang-orang pada zamannya Nabi Soleh, kaum Samud. Taib. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya mereka. Tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berpaling dari Allah, ketika mereka membangkang nabinya. Taib. Dan salah satunya apa ini? Salah satu sebabnya kaum Samud kenapa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meminta kepada Nabi Soleh untuk menunjukkan, membuktikan kenabiannya sebagai seorang nabi, agar dikeluarkanlah seekor unta dari batu yang besar yang ada di daerah Madain ketika itu. Maka kemudian dikeluarkanlah batu itu atas kekuasaan Allah, dikeluarkanlah dari batu itu apa? Unta. Tapi setelah pun mereka ditampakkan mujizat Nabi, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Dan inilah kondisi orang-orang yang Allah tutup hatinya. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja engkau berikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Padahal kaum Tsamud mereka meminta kepada Nabi Soleh untuk menunjukkan kebenarannya sebagai seorang nabi dengan mengeluarkan seekor unta dari mulut gua atau batu besar ketika itu, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, surat Al-A'raf, yang akhirnya keluar unta. Tapi mereka masih tetap tidak mau beriman. Apa buktinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan bagian unta ini 1 hari saja minum. Padahal kaum Tsamud berapa hari? 6 hari minum dari mata air. Jadi unta ini hanya 1 hari saja. Tapi karena keserakahan kaum Tsamud, kemudian mereka berinisiatif untuk membunuh unta itu. Bagaimana kalau kita bunuh unta saja? Biar kita mengambil air itu bagiannya semuanya setiap hari. Ini keserakahan kaum Tsamud ketika itu. Dan ketika itu tidak ada yang kemudian mengingkari. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menasihati, ya. Tidak ada yang menghalang-halangi niat jeleknya mereka ini, sehingga semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya apa? Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Tsamud, yaitu menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala, itu berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang itu bisa. Beda dengan sapi ya. Kalau kita lihat sapi, wah panitia kurban paciwe, begitu ya.
Kumaha carana hayang ngagubrakeun eta sapi. Unta itu kalau kita lihat bagaimana caranya penyembelihan unta, itu satu orang bisa. Atau mungkin dua orang lah. Sambil kepalanya ditengahkan ke atas, ditusuk karena nahar bukan disembelih, ditusuk. Ketika itu dia langsung gubrak sapi itu, unta itu. Tapi kenapa kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Kenapa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Karena salah satunya apa? Tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak adanya segelintir orang, sekelompok orang yang memperingatkan tentang kemungkaran yang terjadi. Ya, ini pentingnya apa? Pentingnya untuk kita senantiasa apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, dan ini termasuk salah satu sebab dikecualikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Karena kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, setelah mereka beriman, berilmu, beramal soleh. Tidak cukup sampai sana. Tidak cukup sampai dia berilmu, beriman dan beramal soleh, nggak cukup. Sampai dia harus apa? Wa tawasau bil haqqi. Artinya apa? Mengingatkan, memberikan wasiat untuk melakukan kebenaran. Dakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan juga memberikan wasiat untuk senantiasa melakukan kesabaran. Ini termasuk syarat mutlak. Nggak boleh seseorang kemudian ada anggapan, kenuelah masing-masing wae hirup mah, maneh-maneh urang-urang ayeuna mah. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa kita terapkan itu di sisi orang-orang yang mengaku dirinya kaum muslimin, kecuali antara kita dengan orang kafir. Kalau dia kafir jelas, ya sudah, karena dia kafir, terserah dia. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi kalau bagi seorang muslim nggak ada kalimat nafsi-nafsi, itu nggak ada. Nggak ada ucapan masing-masing, itu nggak ada. Ya, yang ada justru apa? Yang ada justru saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Taib, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tadi kata Syekh Utsaimin, kami katakan tidak bolehnya seseorang mendatangi ya tempat kaum Samud dan tempat tinggal mereka, karena ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Rasul. Wa mukhalafatul hadihi wa sunnatihi, dan ini bentuk menyelisihi petunjuk dan sunnahnya Rasul. Fa inna sallallahu alaihi wasallam lamma marra bihadid diyari asra'u wa qana'a ra'sah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melewati tempat ini, jadi Rasul melewati tempat itu, tapi Rasul apa? Asra'a, Rasul mempercepat perjalanannya. Wa qana'a ra'sahu, dan Rasul menundukkan kepalanya hatta jawazal wadi, sampai Rasul melewati lembah itu. Jadi mempercepat jalannya, ya khawatir gitu ya ditimpakan azab sebagaimana telah ditimpakan kepada mereka azab. Wa hadzara man an yaskunal insanu fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Tahdzir, larangan keras kepada seseorang yang hendak tinggal di tempat tinggalnya orang-orang yang telah mereka dizalimi atau telah mereka mendolimi diri. Taib, ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis masih dari Abdullah bin Umar ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika pergi ke Tabuk, maka kemudian beliau melewati sebuah tempat tadi, kaum Samud, ya, namanya tempatnya Al-Hijr, atau dinamakan dengan Madain Soleh juga ya. Kemudian para sahabat-sahabat ketika beristirahat di tempat itu, maka ada di antara para sahabat mengambil air minum dari sumur yang ada di kampung itu, di kampung Al-Hijr. Maka kemudian apa? Para sahabat ketika diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yahriku al-qudur. Maka Rasul memerintahkan untuk menumpahkan panci yang ada air yang diambil dari tempat itu. Dan kemudian wa'alaful ajinal ibila,
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan air yang sudah dipakai adonan roti. Jadi para sahabat ketika itu mengambil air untuk diminum dan untuk membuat adonan roti untuk makan sahabat-sahabat. Tapi apa? Adonan roti yang dicampur air dari sumur itu Rasul memerintahkan untuk alaful ajinal ibil. Rasul memerintahkan adonan-adonan itu diberikan kepada unta-unta. Jadi nggak boleh dimakan. Airnya nggak boleh diminum. Tsumartahala bihim hatta nazala bihim alal bi'ri allati kana tashrabu minha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati tempat itu dan menemukan sumur yang kemudian Rasul mengambil sumur airnya dan kemudian memberikan kepada para sahabat dan unta. Ini menunjukkan apa? Sampai airnya pun nggak boleh diambil. Ya, sampai airnya pun nggak boleh diambil. Tentang menunjukkan larangan keras seseorang untuk melewatinya, untuk memasuki tempatnya, apalagi untuk bertamasya. Karena kalau kita lihat sekarang, ya qadarullah, wallahu a'lam bishawab, tujuannya apa? Mungkin salah satunya itu, ya memperbanyak devisa negara, ya, dengan banyaknya orang-orang turis yang datang ke sana. Karena memang banyak turis. Dan turis yang datang ke sana itu bukan hanya orang-orang muslim. Orang-orang barat datang ke sana banyak. Orang-orang barat, ya. Taib. Dia adalah pernah teman sebelum menjadi ke umroh lewat Madinah, dan sebelum ke Madinah, sebelum ke Mekah, beberapa hari sebelum ke Mekah ada destinasi ke Al-Ula. Tawarannya tuh Al-Ula, Jabal Fil sama Madain Soleh. Dan di Al-Ula, walaupun tadi disebutkan ya, kalau Al-Ula ini nggak termasuk tempat kaum Tsamud, karena kaum Tsamud ini tempatnya adalah Madain Soleh, yang itu jelas-jelas dilarang. Tapi di Al-Ula ini pun banyak orang-orang yang datang ke sana itu orang-orang orang-orang kafir, gitu ya. Bahkan perempuan-perempuan yang bule-bule, ada kolam renang di sana, berenang di sana. Berenang orang-orang kafir. Sampai teman-teman bilang, aduh, padahal besok saya mau umroh nih, besok mau pergi ke Mekah karena belum umroh. Ya, sebelum umroh lihat pemandangan yang seperti itu dulu, gitu ya. Taib, apalagi di dalamnya, di dalam Madain Soleh, gitu. Di Al-Ula saja yang memang sebagian membolehkan ya di Al-Ula ini, tapi tentunya banyak juga di sana orang-orang yang, karena banyak yang mendatanginya adalah orang-orang bukan orang Islam saja, gitu ya. Karena memang orang kafir pun boleh masuk asal jangan ke tanah haram, asal jangan masuk ke Mekah dan Madinah. Adapun selain Mekah dan Madinah, maka tidak ada larangan bagi orang kafir untuk datang ke sana. Taib ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Maka tentu dari apa yang tadi disampaikan tentang pentingnya seseorang ya memperhatikan sebagai dalam hadis, dan janganlah kalian termasuk orang ghafilin, atau dalam bab tadi Imam Nawawi mengatakan, dan larangan seseorang untuk menjadi orang-orang yang lalai, gitu ya. Artinya lalai dengan cara apa? Dengan cara mendatangi tempat itu. Ya, karena ini bentuk apa? Bentuk kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas Rasul melarang. Ya, yang jelas-jelas Rasul melarang. Kemudian dari apa yang tadi disampaikan juga kita melihat tentang tidak bolehnya seseorang mendatangi kuburan-kuburan atau melewati kuburan-kuburan yang jelas kuburan itu diazab, atau bahkan mendatangi dan memasuki makam orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang jelas-jelas kesyirikannya. Jangan kita menyengaja datang ke kuburan-kuburan itu. Ya, ini pun sebagai sebagian gitu ya, menjadikan dalil ini sebagai hujjah. Karena kata Imam Nawawi rahimahullahu taala apa? Tentang tidak boleh seseorang melewati kuburan-kuburan yang mereka mendolimi diri mereka. Ya, bentuk kedoliman adalah kekufuran. Bentuk kedoliman kepada diri adalah kesyirikan.
Ya, pelaku syirik, pelaku kekufuran ini adalah bentuk seseorang mendolimi diri. Ya. Maka tidak boleh seseorang apa untuk mendatanginya. Ya. Iya, tadi sebagian mengatakan makruh. Ya, sebagian mengatakan makruh, tidak boleh. Kalau jelas-jelas dia ini kafir, jelas-jelas dia ini musyrik. Kalau perlu dia mendatangi kuburan, memang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur, datangi oleh kalian kuburan, ziarahi oleh kalian kuburan. Jadi kita ini bukan anti kubur, bukan ya, tetap dianjurkan oleh Rasul untuk datang ke kuburan. Tapi apa manfaat datang ke kuburan? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan cara datang ke kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi tujuan utama kita datang ke kubur untuk apa? Untuk supaya kita ingat mati. Ini alasan utamanya. Alasan utamanya itu. Nggak boleh ada alasan-alasan yang lain. Bagaimana kalau saya di sana begini, bagaimana begitu, nah, itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, walaupun ada sebagian membolehkan baca Al-Quran di kuburan, walaupun ada sebagian membolehkan, tetapi jumhur atau kebanyakan itu melarang atau mengatakan melarangnya, atau paling kecil makruh. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan kalian seperti rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u ala buyutikumul Qur'an. Bacakanlah di rumah-rumah kalian Al-Qur'an. Artinya kita tidak boleh tidak membacakan Al-Qur'an di rumah-rumah kita seperti halnya di kuburan, gitu kata Rasul. Jadi kalau di rumah justru harus dibacakan apa Al-Qur'an, banyak dibacakan Al-Qur'an. Ya, karena rumah bukan kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menjadikan rumah itu seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Atau saya mah ada ke kuburan hanya untuk mendoakan orang tua gitu ya di kuburannya. Mendoakan orang tua sebaiknya di rumah, di masjid, di tempat-tempat mustajab, ketika umroh, itu lebih baik. Atau di sepertiga malam terakhir mendoakan orang tua. Nggak harus datang ke kuburannya, nggak harus. Saya mah ke kuburan bersih-bersih kubur, bala, ya nggak apa-apa. Ya, untuk supaya tidak dijadikan tempat sampah gitu ya, atau dijadikan tempat orang-orang ya karena kotor gitu, maka nggak apa-apa kita bersihkan agar terlihat itu sebagai kuburan. Taib. Kemudian tadi disebutkan ya, pengecualian dari larangan masuk ke tempat itu adalah seseorang mendatanginya dalam kondisi dia menangis. Boleh mendatanginya tapi dia harus menangis. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Jadi nangisnya kita itu takut kalau kita masuk ke tempat itu Allah mengadab kita gitu. Kita harus nangis. Ya, jangan sampai pura-pura nangis, yang penting nangis. Yang penting keluar Cipanon gitu. Enggak, dia dalam kondisi apa? Khawatir menimpa kepada kita apa yang telah menimpa kepada mereka. Kemudian juga dalam apa yang tadi disampaikan, ini menunjukkan bahwasanya larangan ini tidak hanya terbatas kepada kaum Samud saja. Ya, berarti kaum Madian, ya. Berarti kaum Ad, berarti kaum Lut, ya. Di Sodom itu, sebuah negeri namanya Sodom atau tempat namanya Sodom yang kemudian amalannya dinamakan dengan sodomi. Ini pun tidak boleh seseorang melewati tempat itu atau diam atau mendatanginya atau menjadikan itu sebagai salah satu destinasi dalam wisata misalkan. Karena ini umum ayatnya, hadisnya umum ya, tentang tidak boleh mendatangi suatu tempat yang tempat itu jelas-jelas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan hanya kaum Samud. Karena seperti kaum Madian, ya kaum Ad, kaum Lut, ya mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini larangannya umum ya. Mendatangi tempat-tempat yang jelas tempat itu adalah tempat yang diazab. Yang jelas tempat itu adalah tempat yang diazab.
Kemudian juga dari apa yang tadi disampaikan tentang apa? Tentang anjuran kita merasa terus khawatir akan datangnya apa? Makar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makar? Itu musibah. Jangan kita merasa lalai. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yusibakum ma asabahum. Jangan sampai menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa kepada orang-orang sebelum kalian, kepada mereka itu. Artinya mereka diazab. Jangan sampai kalian merasa aman dari makar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, afa min ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah merasa aman penduduk satu negeri datang kepada mereka azab dari kami di waktu malam dalam kondisi mereka sedang tertidur? Awa amin ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Jangan pernah merasa aman penduduk satu negeri datang kepada mereka azab dari kami di waktu duha, di waktu pagi, dalam kondisi mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia kaum yang merugi. Ya, kecuali dia kaum yang merugi. Artinya ayatnya dalam surat Al-A'raf menunjukkan tentang tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Da urang mah jauh ieu ti laut nage moal aya tsunami. Da urang mah jauh ieu ti gunung Merapi nage moal aya meureun naon meletus gunung gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita paling dekat laut di mana? Jayanti gitu ya. Atau ada Subang atau Jayanti paling dekat misalkan. 3 jam jaraknya dari sini. Itu sangat mudah bagi Allah kemudian kalau memang Allah kehendak untuk ditimpakan. Naudzubillah, air laut ke Soreang misalkan. Bisa aja. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi intinya jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis yang tadi disampaikan menunjukkan tentang apa? Harus terus kita mawas diri, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya boleh kita tamasya, boleh kita bahasanya rekreasi. Apalagi rekreasi kita untuk tadabbur alam ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Ya. Taib. Tentang fasiru fil ardi fatakuna lahum kataib. Jadi berjalan kalian di muka bumi untuk apa? Untuk mengambil ibrah. Tujuannya untuk mengambil pelajaran. Kalau seseorang sekarang mengatakan tadabbur alam, ya. Tadabbur alam betul-betul harus memang menghasilkan keimanan. Jadi perjalanan yang kita lakukan bukan hanya perjalanan main-main saja, tapi menghasilkan, menambahkan iman. Ya, yang tentunya melihat maha luasnya lautan, maha tinggi atau melihat indahnya pegunungan gitu ya dan lain sebagainya. Kalau itu kemudian bisa membuat kita semakin tafakur, ya, karena ada anjuran untuk kita tafakur fi khalqillah. Berfikirlah kalian terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memikirkan ciptaan Allah. Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Termasuk tanda kekuasaan Allah adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, salah satunya apa? Ketika melihat bintang. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi liyakuna minal mukminin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ketika di malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang mengatakan hadza rabbi. Oh, ini Tuhanku, bintang-bintang itu. Tapi ketika bintang itu hilang, aku tidak suka yang hilang. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, maka Nabi Ibrahim mengatakan, oh inilah mungkin Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak suka yang hilang. Falamma ra'a syamsa baziqatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan tatkala melihat matahari, Nabi Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi tatkala matahari itu hilang, qala laila mihdini rabbi lakunanna minal qaumidz dzalin. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang dzalin, yang sesat.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaq fatara samawati wal ard, maka saya menghadapkan wajahku ini kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi bisa seseorang untuk tafakur, untuk dia menghayati, mentadaburi ciptaan Allah dan bisa menambahkan keimanan. Tapi kalau kemudian kita mendatanginya atau mendatangi tempat-tempat yang dijadikan tempat rekreasinya adalah jelas-jelas mereka adalah kaum-kaum yang diazab, maka ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Juga tadi sampaikan tentang tidak bolehnya meminum air dari air sumurnya kaum Samud ya. Baik, sudah adzan ya. Itu tadi satu hadis yang dibawakan dalam bab ini. Karena dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, setelahnya bab tentang kitab adabis safar. Masuk ke kitab baru ya, ke kitab baru. Kemarin kitab janaiz, kitab jenazah, tentang bagaimana keutamaan mensolatkan ya. Banyak yang kita sampaikan kemarin. Sekarang kita masuk ke kitab adabis safar, kitab adab safar, etika di dalam perjalanan atau safar. Nah, ini penting. Apalagi kita orang-orang yang suka safar, suka berpergian. Karena ada adab-adabnya, ada etikanya. Tapi itu saja bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.